Hai Friends IT, apa kabar? Senang sekali nih saya Siva dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Folder IT, acara yang memberikan berita teknologi buat kalian semua. Oke Friends IT, kali ini kita akan bahas mengenai sejarah printer. Sejarah printer yang akan kita bahas kali ini nggak cuma tentang sejarah printer saja, namun kita juga akan membahas jenis printer dan penemuan terbaru printer. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak informasi mengenai sejarah printer berikut ini. Printer adalah sebuah perangkat keluaran atau output berupa piranti keras hardware yang terhubung ke komputer atau perangkat digital lain, yang mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan digital lainnya ke berbagai media cetak, seperti kertas dan sejenisnya. Printer dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang sangat pesat, sama halnya dengan perkembangan perangkat output dan input komputer lainnya. Asal mula sejarah printer, yaitu dari perkembangan percetakan atau teknik mencetak, kini sudah dimulai pada abad ke-14, secara sederhana di Cina. Nah, orang-orang Cina ini berhasil melakukan inovasi dengan menciptakan tinta dan block printing yang berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Akan tetapi, perkembangan teknik cetak di Cina masih kalah dengan perkembangan di Eropa. Karena alfabet Cina memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jika diterapkan di mesin tik dengan ribuan ideogram spesifik, sehingga hampir tidak ada perubahan dalam hal efisiensi produksi di Cina dibandingkan dengan Eropa. Dan pada awal tahun 1950-an terjadi perkembangan budaya di Eropa yang membuat kebutuhan proses produksi dokumen tulisan cepat dan murah. Seorang tukang emas dan usahawan asal Jerman, Johannes Gutenberg, berhasil mengembangkan teknologi mesin pencetak secara revolusioner. Penemuan mesin cetak ini memungkinkan Alkitab jadi buku pertama yang diproduksi secara massal. Gimana Friends IT, tambah tahu kan mengenai sejarah printer? Setelah yang satu ini, kita masih punya informasi buat kalian tentang macam-macam printer. Nah, pasti penasaran kan apa aja dan bagaimana? So, jangan kemana-mana, saksikan terus di Folder IT. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last bit of my way. And it's let me on and on to you.
Kalau tadi kita udah bahas mengenai sejarah printer, sekarang kita akan bahas macam-macam printer. Nah, Friends IT, pasti udah tahu nih macam-macamnya, ada printer dot matrix, DexJet atau inkjet printer, laserjet printer, hingga LED atau LCD printer. Oke deh, buat lebih detailnya kita simak aja informasi berikut ini. Oke Friends IT, lanjut ke informasi yang kedua, yaitu beberapa jenis printer. Seperti yang kita tahu, sekarang ini ada beberapa jenis printer yang dibuat dan digunakan. Dengan jenis printer dot matrix, DexJet atau inkjet printer, laserjet printer, hingga LED atau LCD printer. Berikut penjelasan tentang printer dot matrix yang merupakan jenis printer dengan metode pencetakan menggunakan pita dan revolusi cetak tergolong masih rendah. Printer dot matrix pertama kali dikenal pada tahun 1964 silam. Pada era 1970-an, sebagian industri jenis printer ini dimiliki oleh perusahaan Centronics dan Digital. Kemudian printer inkjet pertama kali dikembangkan sejak tahun 1950-an. Printer ini merupakan jenis printer dengan metode pencetakan menggunakan tinta cair. Hasil cetakan yang dihasilkan lebih bagus jika dibandingkan dengan printer dot matrix. Selain lebih bagus, printer inkjet juga dapat menghasilkan cetakan berwarna. Lalu, printer laserjet pertama kali ditemukan di Xerox oleh Gary Starkweather pada tahun 1969. Printer ini merupakan jenis printer yang menggunakan metode pencetakannya menggunakan tinta bubuk atau biasa disebut toner yang ditunjang dengan perangkat inframerah. Hasil cetakannya lebih bagus dibandingkan jenis dot matrix maupun inkjet. Selain itu, kecepatan dari jenis printer ini sangat cepat dan proses pengaringannya pun lebih cepat. Dan yang terakhir ada printer LED atau LCD. Printer ini menggunakan konsep LED atau LCD sebagai penembak ion-ion pada fotoreseptor. Jenis printer ini memiliki kecepatan yang lebih maksimal dibandingkan jenis printer lainnya, karena ion ditembakkan langsung secara menyeluruh ke permukaan kertas. Gimana nih, informasi tadi tentunya membuat kita jadi tambah tahu mengenai macam-macam printer dan kelebihannya. Nah, kita bakal kembali lagi dengan informasi lainnya setelah yang lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Folder IT. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamic-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya.
WPI TV brings the world into you. Oke Friends IT, di segmen terakhir ini kita akan bahas mengenai penemuan terbaru printer yaitu printer 3G. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat VT berikut ini. Dan di segmen terakhir ini ada penemuan terbaru printer 3D. Teknologi yang saat ini sedang ramai dibicarakan, printer atau mesin pencetak 3D. Namun, jika kita bicara tentang teknologi printer 3 dimensi, kita tidak berbicara mengenai produk aspal, melainkan berbicara tentang kemajuan dunia percetakan yang dulunya hanya 2 dimensi dan datar. Namun, saat ini bisa menghasilkan output berupa benda yang sama seperti aslinya. Printer 3D alias 3D printing merupakan proses mencetak benda padat yang memiliki volume dan bisa disentuh dengan teknologi cetak berlapis. Biasanya, materi atau bahan dasar yang digunakan adalah plastik jenis acrylonitrile butadiene styrene atau ABS, atau juga polylactic acid atau PLA. Sebagaimana printer biasa, 3D printing juga membutuhkan software pendukung, yakni printer face dan repeater. Sebagaimana printer biasa, 3D printing juga membutuhkan software pendukung, yaitu printer face dan repeater. Printer 3D kini sudah bisa mencetak hampir semua barang, mulai dari cangkir, senjata, hingga robot. Dan kini, arsitek Belanda punya obsesi lain, yakni rumah hasil printer 3 dimensi. Di Indonesia sendiri, printer 3D belum begitu populer. Tentu saja ini peluang bisnis yang besar bagi pelaku usaha. Akan tetapi, di Indonesia sudah ada seseorang yang berhasil membuat printer 3D. Johannes Jauhari adalah seorang yang berhasil merakit printer 3D. Dengan memanfaatkan teknologi open source, printer 3D yang dirakit Johannes dapat mencetak dokumen digital menjadi benda 3 dimensi.
berbagi informasi dari sejarah printer sampai keluaran printer terbaru. Friends IT udah 30 menit nih saya menemani Friends IT semua. So, saatnya saya undur diri dari hadapan Anda Friends IT. Tapi jangan sedih Friends IT, kita akan ketemu di episode yang akan datang dengan informasi-informasi yang lebih menarik lagi. So, biar nggak gaptek, jangan lupa tetap pantengin terus Folder IT, karena disinilah foldernya informasi dan teknologi dunia. Saksikan hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Saya Siva beserta seluruh kerabat kerja yang telah bertugas. Mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan kalian. Salam.